sekarang kan memang kayaknya anak-anak itu kalau diajarin hafalan nggak usah diajarin lagi ya. Kayaknya kalau menurut saya pribadi nih. Karena semuanya udah ada di Google. Iya. Bisa-bisa anak-anak tuh lebih pintar dari gurunya itu udah Lebih pasti. mudah mengakses informasinya. Tapi anak-anak zaman sekarang itu mungkin harus diajarkan cara memilah yang benar. Perbaikan apa yang perlu dilakukan di dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Indonesia? Jadi ini pendidikan sekarang ini baiknya pastinya banyak. Makanya kita ada di hari ini pasti karena pendidikan. Tapi pastinya banyak sekali PR. Nah, kalau saya lihat sih nomor 1 pemerataannya. Jadi pemerataan di sini kita ngomong hal yang paling kasat mata sarana prasarana pastinya. Kita nggak ngomong Tangerang, Palembang mungkin masih kota besar. Di daerah-daerah lain mungkin sarana prasarananya mungkin belum berimbang kalau kita ngomong secara makro ya. The Founder. Selamat datang di The Founder. Hari ini saya kaget kedatangan teman sahabat saya. Saya tahu ternyata beliau nyaleg calon legislatif, padahal yang saya kenal beliau itu adalah ketua yayasan pendidikan ya, di mana di sana ada pendidikan dari preschool sampai dengan SLTA atau SMA. Dan saya ketemu waktu itu saat pandemi itu membahas mengenai pendidikan. Tiba-tiba saya tahu sedang nyaleg di mana di kota Palembang. Kita sambut saja narasumber hari ini, Mas Tri Samanta. Apa kabar Mas Tri? Alhamdulillah baik. Baik ya. Aduh, waalaikumsalam. Ini kalau kedatangan teman yang jadi politisi ya. Ini saya jadi banyak hal yang ingin ditanyakan. Tapi sebelum itu saya akan tanya dulu mengenai kenapa masuk politik. Aduh, ini podcastnya politik. Silakan. Kalau politik sih sebenarnya bukan baru ya Mas ya. Jadi saya kebetulan dari orang tua emang di politik ya. Dari bapak saya di Palembang dulu politisi memang. Jadi kayaknya politik ini bukan ikut-ikutan, bukan gaya-gayaan, tapi emang udah obrolan meja makan sih Mas. Jadi nggak suka akhirnya tertarik juga sama politik. Jadi nggak terlalu effort lah pengen jadi politisi gitu, tapi emang karena udah biasa dari hidup dari lahir ya, dari lahir ya, udah lingkungan keluarga seperti itu ya. Betul. Jadi emang ada saatnya lah untuk berpolitik sepertinya. Oke. Tapi sebelum kita masuk bicara banyak mengenai politik, apakah karir bagi Mas Tri ini, saya kenalnya itu berbagai bidang, berbagai talent, bergerak di berbagai industri. Yang terakhir aja nih, distribution artist satu label, label besar gitu ya. Kemudian juga ketua yayasan Pandu Pertiwi ya. Pandu Pertiwi Tangerang. Itu dari playgroup sampai SMA ya. Ada 2 sekolah juga. Kemudian juga jadi Dewas Perumda. Ya, tapi karena nyalek ini mundur. Karena nyalek mundur nggak boleh ya? Nggak boleh. Aturan. Nah, kemudian selama kuliahnya itu banyak prestasi. Enggak juga sih, lumayan. Lumayan ya. Juara 17 Agustus. Juara 17 Agustus. Kurang lebih seperti itu ya. Dan sekarang sedang ngambil S3, PhD di UPH. Di UPH. Bidangnya apa? Bidangnya Doctor Research Management, tapi spesifik di UPH ini ada apa ya? Leadership on Education. Leadership in Education. Jadi rata-rata basicnya mirip-mirip kayak saya lah, maksudnya owner yayasan atau pengambil kebijakan atau kepala dinas pendidikan dan lain-lain. Jadi nggak terlalu pedagogik, tapi lebih ke manajemennya. Ya. Lihat dari sananya ya. Oke. Tapi di yayasan berkontribusi ke pendidikan, kemudian juga memiliki kontribusi ke daerah sebagai dewan pengawas kemarin ya, Perumda Pasar Palembang ya kalau nggak salah ya. Betul. Itu kan sama mengabdi juga. Benar. Nah, terus gimana nih masuk ke politik tuh ada message apa masuk ke sana? Apakah kurang kontributif, kurang powerful atau gimana? Boleh ceritakan sedikit? Jadi gini ya, kalau dibilang itu kan dari jenisnya beda, tempatnya juga beda Mas Dede. Palembang, Jakarta, Tangerang, bahkan sekolah di bawah Yayasan Pandu Pertiwi itu satu di Tangerang, satu di Serang Mas. Tidak di Palembang lah ya? Iya, tidak di Palembang. Tapi kan orang tua saya di sana. Di sini pun sebenarnya awalnya Yayasan Pandu Pertiwi ini family business dari mertua saya. Terus ya dikembangkan lah. Nah, tapi juga kita ya karena politik ini
bagi saya ya, bukan karena ikut-ikutan tren yang ada atau pengen jadi apa-apa. Jadi lebih ke panggilan aja lah. Dan saya kalaupun harus terjun ke politik, saya pengennya di daerah kelahiran saya. Jadi nggak even ada kesempatan yang sama di Tangerang, mungkin saya akan milih di Palembang karena memang kita bisa jauh lebih aspiratif ketika kita ada di tempat yang kita emang pahami dan kita cintai lah ya, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kalau saya ketemu Mas Tri ini nyebutnya apa sih? Politisi, penyanyi mungkin atau apa gitu, artis? Anak saya juga bingung kok Mas. Bingung ya, multi talent banget atau apa disebutnya gitu? Namanya usaha Mas. Namanya usaha gitu ya. Malah sebelum kita serius ya bicara mengenai latar belakangnya, pendidikannya, juga kiprahnya atau visi misinya apa sih di politik ini? Kita coba lihat satu apa disebut singlenya ya di Spotify kalau nggak salah ada ya. Nanti teman-teman nanti kita boleh klik masuk ke Spotify. Nah ini akun pribadinya ya. Jadi ada di Spotify, di YouTube Music juga ada. Di YouTube Music juga ada ya. TikTok Music, yang lain-lain lah semuanya. Oh, yang platform digital streaming musik ada di sana. Ya, ada di sana. Oke. Tapi emang kalau di Spotify ini ada apa ya? Number play berapa kali diputar dan lain-lain tuh lebih lebih terukur lah. Lebih terukur. Karena kalau orang mau dengerin musik ya Spotify ya. Spotify. Kalau YouTube kadang pengen nontonnya ada ya. Kalau TikTok kan ya swipe gitu ya, kan. Ya. Beda ininya ya. Beda behavior dari penggunanya gitu. Ini betul. Ada dua. Ini kenapa? Mau jadi artis, mau jadi penyanyi, atau ada sesuatu yang belum tercapai dulu nih? Bikin lagu nih. Jadi singkat cerita, saya dulu SMA, SMP main musik lah, tapi sebisanya aja sih, ngeband. Terus kuliah di Palembang dulu saya di Unsri, terus ngeband lah. Dulu main akustik, belum ada main akustik, kita main akustik. Terus akhirnya alhamdulillah lah di Palembang nama bandnya Pure Akustik, ada juga sih sebenarnya di Spotify ya, tapi recordingnya tahun-tahun 2008, 9, 2010 lah ya. Nah, terus nggak ngeband lagi nih, Mas, pindah ke Jakarta, saya ngambil S2 di UI, terus nikah, kerja dan lain-lain lah, panjang sampai pandemi, ketemu teman lama. Nah, jadi dia bilang di Sony, dia ternyata manajer di Sony. Oh, manajer di Sony. Oke. Terus dia ngomong ngebandnya, ngeband nama siapa di sini, nggak ada lagi. Yang ngeband nama saya pun sekarang udah jadi, ada yang jadi food blogger, ada yang jadi banker, ada yang bukan jadi nggak ada ya, karena emang kita nggak serius, nggak nyari di situ kan. Jadi akhirnya gimana ceritanya, akhirnya dalam waktu dekat itu dikenalin, kebetulan aja nih, saya dulu ngefans sama salah satu band lah ya, namanya Sore lah. Nah, terus kebetulan dikenalin sama salah satu mantan personel Sore, Mas Mondo Gascaro tuh. Akhirnya ngobrol-ngobrol, dia mau produserin dalam arti lagu gue yang lama itu mau di remake jadi versi sekarang gitu loh. Makanya ini yang terjadi, jadi dua lagu ini alhamdulillah dia diproduserin sama Mas Mondo. Ini yang sudah rilis ya? Yang udah rilis. Oke, di remake berarti tapi bukan under label Sony ya? Oh, bukan. Yang lain ya? Ya, jadi dia lebih cuman di digital platformnya doang. Oke. Jadi itu kerjasama kayak ya konsinyasi lah ya. Ya jadi gitu. Tapi mereka yang ngurus untuk itu. Tapi kalau untuk off air dan lain-lain kita nggak ada terikat. Jadi mereka yang ngurus semua karena mereka paham banget industri musik, termasuk platform streaming betul. gitu, diurusin gitu ya. Karena kalau kita kan dulu, apalagi saya ngeband tahun 2008 belum ada gini-ginian. How to masuknya aja kita nggak ngerti kan. Iya. Tapi lagunya masih zaman nggak sekarang? Berbeda generasi nggak? Atau gimana ceritanya tuh? Kok bisa mau ya gitu ya? Jadi kalau zaman gue dulu ngeband, rata-rata kalau rekaman itu goalsnya ke radio ya. Ya, promonya terus, di radio-radio ya. Ya, anggaplah kalibrasinya yang masuk radio berarti yang layak didengar lah, misalkan di zaman itu ya. Sedangkan kalau sekarang dengan adanya banyak digital platform gini, semua jenis musik tuh sekarang udah nggak ada masanya. Jadi kayak ya yang musik jadul ada tempatnya, musik apa semuanya ada lah. Jadi sebenarnya nggak ada masa-masa tertentu. Lain kalau dulu di radio, di TV kan memang mungkin lagi Melayu semua, lagi senja semua, lagi rock semua. Tapi kalau sekarang ya anak rock tetap bisa nikmatin lagu rock yang terbaru. Anak senja tetap
dengerin lagu yang terbaru juga itu loh, atau anak-anak dugem juga mungkin ada lagunya nggak tahu juga maksudnya pasti ada ini. Jadi kayaknya musik zaman sekarang nih nggak ada boundaries untuk waktu deh kayaknya. Iya, jadi kadang kemarin ya tiba-tiba Dewa konser yang nonton banyak anak muda ya. Iya betul. Walaupun nggak tahu tuh dulu nggak waktu tahu tenornya tuh iya betul. apa, sekarang pada berbondong-bondong sold out kayak gitu ya. Iya betul. Juga sama gitu. Iya. Konser lagi. Oh jadi gitu ya. Jadi sekarang lebih apa ya? Mungkin sama ya kayak podcast gini ya. Jadi kayak ya nggak ada rumus pastinya juga gitu loh. Kalau dulu kan ngeband terus masuk radio, saya di daerah lah, skupnya di daerah dulu, masuk radio, mungkin main di event-event bla 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 ya gitu. Artis juga mungkin sama ya. Kalau sekarang mungkin ada jalur jadi artis, jalur YouTube, ada jalur TikTok, ada jalur yang lain-lain. Jadi semua kemungkinan itu ada gitu sih kalau sekarang ya. Walaupun mungkin kolamnya juga makin luas gitu. Jadi nggak ada rumus. Kayak podcast juga mungkin kalau gini pasti jadi A gitu, nggak ada juga. Tentu. Ya tapi juga kita juga saya pribadi ngeband sih nggak ada nggak ada targetan number tertentu ya, lebih ke kepuasan. Karena kan ini serius kan, dong udah sampai. Jadi kan sama lah kayak podcast. Maksudnya ini berhasil nggak berhasil, satu selain kepuasan, yang kedua ini legacy yang ditinggalkan juga ya. Maksudnya nggak akan hilang kan? Nggak akan hilang. Diingat. Iya, jangan sampai yang buruk-buruk yang ditinggalkan ya, di sosmednya. Joget-joget nggak jelas itu ngapain gitu ya? Iya. Paling nggak anak cucu bisa dengerin gitu. Kalau memang platform masih ada. Malah gitu. Saya baru tahu karena udah rilis single tadi ya. Iya betul. Ternyata, suaranya oke juga. Nanti teman-teman ya lihat ya di YouTube musik ada, di Spotify juga di TikTok ya. Iya. Oke, nanti linknya kita masukin di deskripsi ya. Siap. Oke. Yang sekarang nih sedang berjalan karirnya, terlepas dari nanti jadi caleg kemudian terpilih, amin. Kesibukannya berarti sebagai ketua yayasan full time, karena kan tadi sudah mengundurkan diri dari Dewan Pengawas Perumda. Jadi baru mengundurkan diri itu bulan Oktober. Tapi itu kan memang syaratnya berapa hari sebelum daftar caleg tetap. Jadi abis dari mundur itu sudah langsung berganti setting menjadi caleg. Jadi kan dibilang nggak ada kerjaan, justru lebih kalau komisaris mungkin lebih longgar dibanding jadi caleg nih, harus day by day. Apalagi musim kampanye ya. Ya justru lebih menguras waktu, energi dan lain-lain. Kalau dulu mungkin ketua yayasan di sini di Palembang komisaris mungkin 80-20 lah ya. 80 di sini, 20% di sana. Tapi kalau nyalek ini bisa banyakkan di sana daripada di Tangerang gitu. Dan mungkin juga di yayasan juga udah memaklumi, karena emang juga kita saya juga men-set sistem ya. Jadi nggak bergantung pada person. Jadi sekarang sih kayak saya lihat sih jalannya tetap berjalan dengan baik lah yayasan. Tetaplah yang vital-vital kita yang mengawasi, tapi yang untuk yang hal-hal yang teknis-teknis saya rasa teman-teman itu udah mahir lah untuk jalaninnya. Udah jago ya. Udah jago. Nah, berarti sekarang DPRD, jadi caleg DPRD kota Palembang. Kenapa nggak DPR? DPR RI provinsi. Ya, jadi kalau saya tuh dibilangin, ini mau jawaban jujur apa enggak? Jujur aja kayaknya. Jadi gini, kita harus, saya diajarin orang tua saya tuh harus punya target tapi terukur. Jadi dalam arti gini, saya walaupun asli sana, saya kan udah lama juga merantau. Terus sekarang zamannya udah beda juga dan lain-lain. Jadi kalau kita langsung nembak di atas, sekarang kan misalkan jadi DPR RI di Sumsel itu minimal 100.000 ke atas suara. Dan itu setengah Sumsel ya, mungkin 17 kabupaten kota itu setengahnya. Itu kan kita ngomong logistik dan lain-lain, dan nggak mungkin saya seterkenal itu gitu loh. Ya kita juga sadar dong, maksudnya kita belum berbuat, kita belum melakukan hal yang kecil gitu. Jadi saya cuma di Palembang aja, sedangkan ada 8 kabupaten kota lagi yang harus kita sosialisasikan agar bisa nyampe 100.000 suara tadi kan gitu loh. Nah ini kan pasti butuh step-stepnya juga. Jadi entrance-nya harusnya dari tingkat 2 dulu. Tingkat 2 ini kan mungkin kalau insya Allah terpilih, mungkin biasanya caleg itu di range 4.000, 5.000, 6.000 suara dari 3-4 kecamatan. Jadi kan itu aja nggak mudah. Karena kan gini, misalkan kita kenal orang Palembang satu kota, tapi dapilnya ada 6.
kita kan bisa jadi misalkan Mas Dede teman saya, tapi nggak di dapil saya, nggak bisa milih dong. Nggak bisa milih, Nah, iya. jadi kan untuk memastikan itu tempat kenal kita semua aja nggak semudah itu. Jadi kalau mau langsung ke yang langsung di atas instan juga, ini bukan masalah yang lain-lain, tapi kita juga harus sadar kita mulai dari nol nih, harus memperkenalkan diri, door to door dan lain-lain. Mungkin kalau memang ini jalannya, mungkin nggak menutup kemungkinan lah kita ke atas. Namun yang pastinya fondasinya harus kuat. Karena kalau langsung ke atas kan berarti nggak bisa untung-untungan juga sih. Karena emang kita realistis juga, dan kita juga mau berbuat untuk hal yang kita belum sampai juga kapasitasnya untuk itu. Jadi kayaknya step by step lah, dari kota, mungkin baru naik provinsi, mungkin suatu saat juga mungkin bisa menyuarakan hal yang besar untuk daerah saya di nasional mungkin. Tapi kan ini kan bagian dari ikhtiar loh. Tahapannya seperti itu. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong mengenai sekarang masih S3 nih ya, menempuh kuliah S3, bidang pendidikan tadi, manajemen pendidikan. Ya lebih ke manajemen karena lebih apa ya? Soalnya saya statusnya akuntansi, marketing, terus ini sebenarnya DRM-nya manajemen sebenarnya. Manajemen. Jadi tetap indukannya masih linear. Yayasan juga bergerak di bidang pendidikan ya. Pendidikan. Nah ini harapannya apa? Kontribusi nanti insya Allah terpilih itu di pendidikan juga, atau ada concern lain yang lebih luas lagi? Jadi, nah ini juga orang Palembang itu taunya saya komisaris pasar kan. Dulu dulu saya bertugasnya termasuk komisaris termuda, dulu saya umur 29 tahun lah. Sudah jadi komisaris. Ya, udah jadi komisaris, Dewan Pengawas ya. Dewan Pengawas. Di PD Pasar sampai sekarang, sampai kemarin ya, tahun lalu. Itu pasti orang-orang termasuk partai politik yang saya ada sekarang, ini taunya saya itu expertnya berarti di bidang pasar. Iya. Dia nggak tahu concern saya di pendidikan sebenarnya. Nah jadi saya sih pasti akan concern di pendidikan, karena menurut saya suka nggak suka pendidikan ini ya emang hal yang sehari-hari makanan saya di 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ya ini kan pasti updated, ilmu kita juga ya bisa bermanfaat harapannya gitu. Jadi saya rasa bisa saya berharap masuk di komisi yang memang relate dengan pendidikan, karena kalau di sana tuh komisi cuma 4. Beda dengan DPR RI ya? RI banyak kan, karena kan anggotanya cuma 50. 4 itu pendidikan, kesehatan, sosial, pokoknya kesra lah. Kalau pasar tuh di 2. Beda komisi ya? Ya, kalau ketua saya selalu ngomong, nanti kamu masuk komisi 2 ya. Saya senyum aja. Dia padahal tahunya di pasar, di pasar. Ya, pengalamannya. Tapi kan sebenarnya itu nanti dinamik tergantung ketua, dan juga dalam 5 tahun itu bisa berubah-ubah juga. Tapi harapan saya, even saya nggak ditempatkan di pendidikan, saya juga adalah program-program tersendiri untuk pendidikan di Kota Palembang. Oke. Politiknya kita tunda sebentar nih. Siap. Saya masuk ke pendidikan dulu. Tadi concernnya kan di pendidikan. Oke. Boleh di-share nggak mengenai gimana sih pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah di Indonesia saat ini setelah pandemi? Pandemi kita tahu ya mencari bentuk dan sebagainya. Setelah pandemi ini gimana? Sudah kembali ke normal atau ada concern, ada hal lain dengan munculnya teknologi baru, ChatGPT, yang siswa pun bisa nyari sendiri bahkan lebih pintar dari guru? Gimana, Mas Ri? Jadi kalau ngomong pendidikan panjang ya Mas. Ini durasinya berapa? 3 jam, 5 jam enggak? Disingkat jadi 1 jam. Enggak. Jadi gini, pendidikan ini sekarang pada dasarnya fundamentalnya sama lah. Dari zaman orang tua kita, anak kita, yang nggak sekarang zaman anak-anak kita ya Mas ya. Jadi rata-rata pendidikan ini adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang memang harapannya bisa mengisi dalam arti mengisi otaknya, mengisi raganya, mengisi sifatnya dan lain-lain lah. Jadi harusnya orang yang sekolah ini berbeda dengan orang yang nggak sekolah, karena bukan hanya otaknya yang berbeda, tapi sikap, sifat, cara bergaul, sosialisasi dan lain-lain. Nah memang ketika pandemi kemarin kita agak kehilangan sekitar hampir 2 tahun dengan online. Mungkin kan kalau kecerdasan anak-anak yang sekarang hebat-hebat lah. Gak usah diomongin lah, gizi jauh lebih cukup, informasi yang masuk lebih banyak. Tapi mungkin dari sisi hal yang sikap dan lain-lain mungkin berkurang karena dia jarang less interaction dengan guru, dengan temannya. Mungkin dalam 1,5 tahun itu ada yang ketemu temannya canggung, mungkin nggak tahu kalau ketemu itu Rasulullah, kita di sekolah Islam ya, ketemu Rasulullah itu harus dimulai lagi. Nah itu kan ini jadi PR yang besar. Nah ini kan jangan sampai itu menjadi hal yang biasa. Ini jadi PR bagi penyedia pendidikan. Jadi jangan sampai hal yang ketemu orang lebih tua nggak salam itu jadi hal yang biasa.
acuh sama teman itu jadi hal yang biasa. Nggak hormat sama orang tua itu jadi hal yang biasa. Jadi kalau singkatnya, kalau saya kan ngelola TK, SD, SMP, SMA. Kalau TK mungkin pasti orang tuanya itu sangat concern. Rata-rata TK ini kan non formal. Rata-rata orang yang masukin anaknya di TK ini orang yang concern atas pendidikan. Di luar strata ekonominya apapun itu, tapi orang yang masukin anaknya di TK, karena boleh Anda masukin, boleh enggak masuk TK. Nggak wajib ya? Nggak wajib. Tapi ketika kita masukin anak di TK, berarti kita concern. Walaupun mungkin belum mapan, kita siap uangnya, kita akan memperhatikan. Dan kita biasanya TK itu orang tuanya itu karakternya memperhatikan hal-hal yang kecil. Oh, anak saya udah bisa salam loh. Oh, anak saya udah bisa sholat loh. Gitu ya. Nah, ketika SD juga sama, masih kesikap. Nah, harapannya SD ini awal dari terbentuknya karakter anak ya. Karena kan mungkin belajarnya mungkin belum begitu berat, tapi karakternya, cara bergaul dan lain-lain. Nah, selanjutnya SMP. Kalau SMA mungkin targetannya ya ujungnya bisa masuk perguruan tinggi yang baik dan lain-lain. Di luar memang pasti sikapnya juga dan lain-lain. Jadi ini menjadi satu tantangan tersendiri, apalagi kami sekolah swasta itu bisa cepat naik, cepat turun, apalagi kalau ada kesalahan sedikit ini bisa sangat ini, karena kita jangan sampai memberikan pelayanan yang sama yang gratis. Kita kan harus punya pelayanan plus, pelayanan plus, karena kita juga menghargai effort orang tua yang mengeluarkan dana yang tadinya di kiri gratis, di kita bayar, misalnya di sebelah gratis. Kok sama aja. Gitu nah, ya. Ini kan jadi beban moral. Apalagi kita dengan sekolah Islam, saya di Permata Insani Islamic School ya di Tangerang. Terus yang di Serang tuh baru sampai SMP, baru buka tahun ini di Cendekia Islamic School di satu yayasan kita. Itu pasti ekspektasi orang tua itu selain anaknya pinter, cerdas dan lain-lain, pastinya punya sikap yang baik juga. Nah ini kan jadi PR yang besar karena tadi mungkin nyambung ke source yang masuk itu banyak, anak-anak tuh pinter pakai ChatGPT dan lain-lain. Sekarang kan memang kayaknya anak-anak itu kalau diajarin hafalan gak usah diajarin lagi ya, kayaknya kalau menurut saya pribadi nih. Karena semuanya udah ada di Google. Bisa-bisa anak-anak tuh lebih pintar dari gurunya, itu udah lebih pasti. Mudah mengakses informasinya. Tapi anak-anak zaman sekarang itu mungkin harus diajarkan cara memilah yang benar. Nah ini kayaknya jadi permasalahan. Jadi tadi juga saya sebelum dari sini ngobrol, kadang kita aja deh yang dewasa. Ada satu perdebatan. Kalau zaman dulu ada hal yang mutlak gitu loh. Kayak misalkan ini kalau kita omongin pasti semua orang ngomong benar, atau ini semua orang ngomongnya salah, ya kan? Tapi kalau ini sekarang hal yang nggak bener aja, kalau kita iseng-iseng buka komen ya, ada yang ngomong itu bener. Nah, dan juga sekarang ada juga yang kayak ini kan kita nggak ngomong sosmed, tapi kan source terbanyak dia sekarang nih, sosmed ini salah satu source terbanyak dia mencetak karakter mereka juga. Dan sekarang kita juga bisa milah apa yang kita suka aja. Misalkan saya suka rock, ya udah pasti nanti tentang rock semua. Atau mungkin sekarang politik lah, capres yang bagusin si satu ada. Kalau mungkin dari algoritmanya Pak Dede lebih ngerti lah ya. Tapi kalau yang mau ngatain yang lain juga ada juga. Jadi dan banyak bukan yang ada ya. Jadi nggak ada, kebenaran itu harus ditanamkan di karakter anaknya gitu. Dia karakter kita semua gitu loh. Karena orang tua, guru nggak mampu untuk setiap saat ini air putih ini nggak bagus. Oh ini bagus. Oh ini. Nah kadang-kadang gimana kita membekali mereka untuk bisa memilah itu, karena source semua ada lah, ChatGPT ada, segala macam ada, Google ada. Jadi saya rasa tantangan pendidikan sekarang jauh lebih berat ya bagi pendidik, bagi kita sebagai orang tua juga. Saya rasa sih jauh lebih luar biasa lah. Tapi ya kita jalanin, kita lakukan yang terbaik. Oke, ada perbedaan nggak antara landscape pendidikan di Tangerang, tempat yayasan pendidikannya beroperasi ya, 10 tahun terakhir kan megang yayasannya Mas Tri, dengan di Palembang, katakanlah itu daerah ya, walaupun mungkin saya nggak tahu perbedaannya seberapa tinggi. Ada perbedaan yang signifikan nggak di antara dua tempat ini? Oh enggak sih, jadi sebenarnya gini, tadi saya lupa cerita. Jadi sebenarnya dari sebelum, jadi gini, di Palembang tuh orang tua saya punya sekolah juga. Sekolah juga, beda yayasan ya? Beda yayasan, dari sebelum saya nikah. Terus saya dulu sosok idealis, jadi nggak mau ngelola sekolah gitu. Iya. Kualat akhirnya. Jadi kakak saya yang ngelola. Saya ini ke BUMN dulu, kemana-mana. Akhirnya singkat cerita saya jadi ngelola yayasan yang dimiliki mertua udah jalan, tapi mungkin dari part of family-nya nggak ada yang in charge. Saya pun masuk dari hal yang saya expert dulu. Saya dulu benerin marketingnya doang. PPDB-nya. Karena sebagai profesional marketing dulu ya, di BUMN kalau nggak salah. Terus abis dari situ alhamdulillah running.
terus benerin keuangannya. Karena saya dulu satunya accounting mungkin ya. Alhamdulillah jalan. Akhirnya bisa bangun sekolah satu lagi yang adiknya nih yang baru dibuat di Serang. Singkat cerita pas pandemi karena ada kekosongan saya jadi ketua yayasan. Akhirnya juga mau nggak mau harus ngerti semuanya. Tadinya kan ya udahlah saya nggak ngurusin orangnya, saya ngurusin profesional, ngurusin sistemnya gitu loh. Akhirnya harus turun dan saya agak orangnya banyak penasaran ya gitu loh. Jadi kayak masa sih saya nggak ada basic pendidikan gitu loh. Akhirnya saya ngambil S3 itu juga ketika saya jadi ketua yayasan saya ngambil S3. Biar saya tuh pengennya kalau contoh tuh sekarang tuh mencontohkan hal yang memang real ya. Jadi kayak mohon maaf aja nih, mungkin ada guru-guru saya atau guru-guru yang ada nih mau ngajar tapi nggak mau belajar lagi. Nah ini kan kita harus men-encourage, ayo dong guru-guru belajar. Kalau dia balik, bapak kok nggak belajar gitu. Jadi repot ya. Iya. Sebenarnya kayak anak sekarang kan mungkin juga berani ngomong gitu. Ayo anak-anak belajar, ibu nggak pernah belajar misalnya gitu. Nah sekarang saya misalkan mau gituin guru saya nih, saya juga harus ngasih contoh dong. Itu jadi saya rasa ini jadi bukan untuk didebatkan, tapi maksudnya mencontohkan hal yang baik. Saya harap juga jadi yang ngelola belajar, yang mengajar belajar, yang sekolah belajar, harapannya juga orang tuanya belajar. Karena kan dari Tripusat Pendidikan itu harusnya lingkungan, orang tua, sekolah itu bisa berkolaborasi. Nah, memang di dalam COVID kemarin juga ada plus minus ya. Salah satunya, tapi plusnya kita ngomong plusnya aja, orang tua tuh jadi concern dengan gimana sih pendidikan. Mungkin nggak semua orang tua dulu ngelihatnya cuma ngelihat resultnya aja. Oh ranking berarti anak saya pintar. Oh kalau masuk perguruan tinggi A berarti anak saya pintar. Oh kalau saya juara olimpiade berarti pintar. Tapi dia nggak tahu prosesnya. Nah ketika COVID kemarin kan mau nggak mau orang tuanya dampingin. Dipaksa untuk mendampingi. Mengajar gitu ya. Iya. Dan baru ribut. Oh ternyata pelajaran anak kelas 1 susah ya nggak kayak zaman kita kecil dulu misalkan gitu ya. Banyak komen-komentar seperti itu kan. Iya. Maksa anaknya ngaji ternyata bapaknya maksudnya belum bisa ngaji misalkan ya gitu. Jadi kan ini jadi hal yang wah mungkin ya gengsi nih nggak bisa ngajarin anak gua kan gitu. Akhirnya mereka mau belajar walaupun sambil ngomel sambil akhirnya belajar dan akhirnya mungkin sedikit banyak menimbulkan empati orang tua terhadap anak, empati orang tua terhadap pendidik. Jadi nggak terima beres juga. Walaupun mungkin nggak semuanya karena saya selalu bilang ke pengajar-pengajar saya bilang nggak semua sudut pandang orang tua tuh sama kita nggak bisa nyalahin juga. Maksudnya satu dia konsumen, yang kedua mereka punya ekspektasi, yang ketiga mereka nggak punya point of view pendidik. Jadi kan mungkin nggak bisa juga kita jelasin, Pak anak bapak udah diajarin dengan silabus ini, mungkin mereka juga nggak tahu dan nggak mau tahu juga gitu lah. Akhirnya sistem, makanya selalu saya ngomong proses itu tanggung jawab kita, lakukan dengan benar, inovasi terus nggak apa-apa, tapi prosesnya nggak bisa kita pamerin. Yang bisa dipamerin tuh hasil pak. Suka nggak suka kan sebetulnya hasil yang bisa kita pamerin. Oh anak saya juara di sini. Nggak ada yang mamerin proses anak saya belajarnya lagi tiap hari sampai jam berapa kan. Iya. Terus juga kalau kita ngomong ini dalam layer sosmed nggak menarik juga ngeliat anak lagi belajar. Tapi kalau lagi anak megang piala kan menarik. Nah jadi memang proses itu tanggung jawab kita. Rahasia dapur lah. Nggak perlu cerita lah bahwa sih anak saya belajar sampai jam 2 malam. Nggak ada ceritanya. Tapi ketika anak kita juara, anak kita masuk perguruan tinggi favorit, ya mungkin itu yang jadi kepuasan orang tua. Kalaupun kami dari sisi yayasan pun menjadi selling point kita pun yang bisa dipahami itu. Karena mereka nggak akan ngelihat belajarnya berapa ratus jam, mungkin nggak akan jadi poin dari mereka gitu sih. Jadi dari penjelasan tadi mengenai bagaimana pendidikan dasar menengah terutama ya di Indonesia, katakanlah di Tangerang ataupun sama ya. Sama. Apa yang urgent harus dilakukan nih? Perbaikan apa? Perbaikan nggak sih? Ini agak politik ya, bukan perubahan ya, ini perbaikan ya. Perbaikan apa yang perlu dilakukan di dalam dunia pendidikan dasar menengah di Indonesia? Yang ingin mungkin diimplementasikan di Palembang atau berkontribusi lebih banyak ke pendidikan di Indonesia secara umum? Kalau perbaikan itu lebih ke ini ya. Kalau dibilang pendidikan itu sudah baik, pastinya baik. Karena kalau nggak baik, nggak mungkin ada kita sekarang ada di sini. Tapi kan produknya ini jadinya nggak merata. Nggak merata dalam arti outputnya ini jadinya nggak ada formulanya. Jadi kayak si A ibaratnya tuh kalau masuk satu mesin keluarnya jadi pensil misalnya gitu. Nah ini nih nggak tahu nih, ada yang keluarnya jadi bolpen, ada yang keluarnya jadi penghapus mungkin. Jadi ini pendidikan sekarang ini baiknya pastinya banyak.
pastinya banyak. Makanya kita ada di hari ini pasti karena pendidikan. Tapi pastinya banyak sekali PR. Nah, kalau saya lihat sih nomor 1 pemerataannya. Jadi pemerataan di sini kita ngomong hal yang paling kasat mata sarana prasarana pastinya. Kita nggak ngomong Tangerang, Palembang mungkin masih kota besar. Di daerah-daerah lain mungkin sarana prasarananya mungkin belum berimbang. Kalau kita ngomong secara makro ya, belum berimbang. Jadi kita belum punya kesempatan yang sama. Kita belum punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan, ya maksudnya kita bisa pergi ke satu tempat tapi sama-sama naik mobil dong. Jangan saya jalan kaki masih dia naik mobil kan, nggak fair itu. Nah ini juga sama di pendidikan seperti itu. Yang kedua, ini bukan masalah di pendidikan. Concern yang tadi saya bilang sebelumnya, masalah anak tuh sekarang bukan lagi di kognitif, lebih ke sikap dan juga cara dia problem solving masalah ke depan, cara memilah, cara menyelesaikan masalah. Karena kayaknya sekarang ini mereka cerdas-cerdas tapi lebih gampang nyerah, kalau saya tuh nggak tahu, saya ini pernah dengar apa saya buat sendiri saya nggak tahu. Jadi dulu tuh saya tuh ngomong generasi sekarang tuh generasi swipe up, nggak suka geser. Secepat itu. Geser itu. Anak saya yang pertama itu sekitar dia lahir tahun 2015. Tahun 2017 saya pertama kali ngajak ke bioskop. Dia minta. Saya ajak. Baru 5-10 menit dia bilang, "Pak, remote-nya mana? Ganti." Biasa sampai seperti itu ya. Berarti mohon maaf aja, generasi kita aja baca buku kurang, literasi kita kurang. Saya akuin lah, saya pun juga mungkin nggak yang tiap hari baca buku. Tapi generasi sekarang lebih swipe up lagi. Jadi mana yang menarik aja untuk dia. Nah ini kan jadi tantangan. Dia cerdas, tapi mana yang menarik aja. Jangan sampai matematika gak menarik, biologi gak menarik, olahraga aja deh. Ini aja. Mungkin di negara maju sudah memfasilitasi itu, tapi di Indonesia kan kita masih menganut harus menguasai semua. Nah ini kan akan berbahaya ketika mereka memilah-milah dan mereka gampang bosen, akhirnya nggak bertanggung jawab. Udahlah, rapotnya isi ujiannya seadanya aja. Kalau kita dulu kan bener-bener yang di kepatuhan dan tanggung jawab tuh. Semua kita harus pelajari, semua berusaha mencapai skor ya di angka yang bagus ya. Oke lah, kita nggak ranking 1 ya, tapi let's say kita semua tuntas, tanda kutip nggak malu-maluin, dan mungkin dulu kalau rapot merah tuh aib mungkin. Nah, sekarang kan mungkin nggak seperti itu gitu loh. Ya jadi kayak ya udah saya nggak ngerti, ya udah. Akhirnya ya mungkin pendidikannya justru yang menyesuaikan zaman. Akhirnya ya mungkin di remedial dan lain-lain. Zaman dulu kan rapot merah ya merah, nggak naik kelas lu kan gitu. Sekarang hampir jarang dengar anak yang nggak naik kelas, kecuali nggak pernah masuk ya. Selama korporatif mungkin masih, karena pada dasarnya mungkin anak-anak itu secara kognitif, secara otak jauh lebih cerdas dibanding zaman kita sekarang. Gizi lebih baik, source lebih banyak masuk. Nggak, sekarang mungkin yang punya YouTube bukan anak orang menengah ke atas aja mungkin. Semua orang punya. Nah tapi kan sekarang cara makainya beda-beda. Ada yang punya handphone cuma untuk nonton YouTube atau nonton TikTok misalkan. Yang mungkin di dalamnya pun ada yang bermanfaat, ada yang nggak bermanfaat gitu. Nah juga rules. Nah ini juga orang tua juga termasuk sekolah juga rules of the game untuk pakai gadget ini kan juga harus clear juga ya. Jadi makanya ini menjadi PR besar menurut saya sih, bukan hanya pendidik, penyelenggara pendidikan kayak kami, guru-guru kami juga. Saya juga sebagai orang tua, kita semua sebagai orang tua ini jadi PR kita bersama. Iya. Dan karena itu urgent ya? Urgent sekali. Nanti kita 20 tahun lagi, 30 tahun lagi anak-anak ini ngendaliin perekonomian Indonesia. Akhirnya mereka cerdas tapi nggak ada fondasi. Ya kan? Jadi kan berbahaya banget gitu loh. Berbahaya dalam arti kita menciptakan sesuatu yang luar biasa canggih tapi bisa jadi membahayakan kita juga nantinya gitu. Nah ini kan jadi PR bersama, dan saya rasa bukan hanya guru yang punya PR ini. Lembaga pendidikannya juga, pemerintah juga, orang tua juga. Karena ini sudah tak terbendung nih. Karena kalau dulu gini kalau gambarannya gini. Kalau misalkan anak kecil ngomongnya nggak benar, pasti antara bapak ibunya yang nggak benar, kakaknya di sekolahnya atau di kampungnya, ya kan? Lingkungan, betul-betul lingkungan fisik ya. Ada source lain nggak ada. Kalau besok anak kita melakukan hal itu, bisa jadi dia nggak punya kakak, kita ngomong baik, gurunya baik, kok masih bisa keluar output kayak gini? Iya ya, nah, benar. Ya, jadi memang sekarang udah ada sosmed, ada apa? Loh kok kamu bisa ngomong gini gitu? Atau misalkan loh kok kamu bisa tahu ini? Jadi mereka bisa jauh lebih positif, bisa
jauh lebih negatif bisa menjadi bermanfaat, bisa jadi membahayakan. Nah ini kan jadi ini orang nggak perlu diajarin jadi pinter, ya diajarin lah, tapi lebih ke diarahkan. Nah ini kan kadang, nah parents pun juga makin kesini juga ini berkaca diri saya sendiri lah dari yang lain-lain, merasa wah anak saya udah bisa ini, tapi kita nggak tahu apa yang namanya, nggak ada preventif ya, nggak ada langkah-langkah preventif. Kalau dia terlalu ini nanti gimana? Kalau ini gimana? Justru mungkin bangga, anak saya baru 4 tahun udah bisa loh nge-search YouTube gitu. Padahal bahaya kan. Yang repot adalah orang tuanya terganggu sosmedan, jadi anaknya dibiarin. Ya, daripada ganggu harus ngajak main. Itu juga. Maksudnya itu ya itu ya. kita nggak usah ngomongin orang lah. Kadang sewaktu-waktu kita juga pernah seperti itu. Gitu. Betul. Jadi ya maksudnya mungkin Mas Dede juga pendidik, saya juga ya di pendidikan, pernah juga ngajar juga sebentar ya, maksudnya ngerti lah ya, pernah sekolah juga. Adalah concern kita terhadap pendidikan, kita aja banyak lemahnya. Apalagi mohon maaf, walaupun dia expert di bidang lain, mungkin secara ekonominya oke, tapi ketika dia nggak punya basic di pendidikan, lebih nggak tahu lagi loh dari kita. Anaknya gimana gitu. Jadi memang kadang udahlah masukin boarding school. Ya, udahlah paling aman, paling aman. Merasa paling aman. Oh, masukin minimal full day school. Kayak saya ini full day school sampai asar pulangnya. Merasa paling aman. Padahal di luar itu kan ada pendekatan. Mungkin anak-anak tuh juga harus diciptakan figur yang memang harus dia dengar. Harus dia di sini ditakuti ini dalam arti positif ya. Karena kan kayak kita kan juga kalau mau masuk surga karena kita mentaati dan ada takutnya juga, ada taatnya juga. Nah ini kan harus ada figur itu. Kadang juga orang tua sekarang kan jauh sama didikan yang dulu ya. Nggak begitu keras ya. Tapi kadang nggak kerasnya juga nggak keras tuh untuk hal-hal apa dulu nih. Kadang ada juga butuh hal-hal yang dirambu-rambunya harus, yang ini harus keras nih, yang ini harus, ya ini nggak apa-apa deh. Iya. Itu luar biasa ya. Itu saya ngebayangin 20 tahun ke depan anak-anak sekarang mengelola negara ini jangan sampai jadi perekonomian yang swipe up, politik yang swipe up, kebijakan nggak oke ganti. Nah itu loh. Chaos ya. Chaos banget. Konsistensinya, terus apa daya juangnya, tahan bantingnya, mereka kayak gini aja lah. Selalu kalau almarhum bapak saya tuh bilang, zaman papa dulu lebih keras lagi. Makanya kalau saya nih ngomong gini mas, zaman bapak kita dulu, kalau dari awal PNS sampai pensiun bisa jadi PNS, umur kita aja belum tentu. Mungkin umur sekian dia udah pindah. Banyak sekarang yang pindah. Iya, sekarang kan umur orang ya. Iya kan? Oke ya. Nah, zaman kita tuh tapi pindahnya di tengah. Zaman bapak kita dulu istiqomah, PNS jadi PNS, BUMN jadi BUMN, tentara jadi tentara. Enggak ada tentara umur 40 jadi apa startup, nggak ada jauh dulu. Kecuali mau jadi gubernur kemarin. Iya, misalkan gitu ya. Jadi akan seperti itu. Tapi kalau sekarang zaman kita aja dulu penuh, sekarang udah separuh lah ibaratnya. Setengahnya mau jadi pegawai, setelahnya berhayal nggak mau jadi pegawai lagi, pengen jadi ini. Nanti kalau mereka lagi itu mungkin 100% nggak bisa. Ya nggak suka keluar, pengen ini, pengennya instan. Padahal mereka cerdas-cerdas ya. Jadi mungkin orang sekarang, oh milenial tuh cerdas-cerdas tapi nggak tahan banting. Ini baru milenial sebelum yang bawahnya lagi. Nah, dengan didikan dan culture yang memang sudah seperti itu gitu loh. Jadi ini memang jadi PR bersama, PR bangsa ini, PR pendidik, PR orang tua, dan PR kita semua. Karena jangan ngelihat mereka anak kecil, 30 tahun lagi mereka yang ngambil kebijakan kan. Betul sekali. Iya. Itu luar biasa sekali ya, harus disadari semua pihak tadi ya. Betul. Pemerintah, guru pasti, sekolah, kemudian orang tua ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong balik lagi politik nih. Anak-anak bukan SD pasti ya, bukan SMP, mungkin SMA atau perguruan tinggi itu mereka diberikan pendidikan politik nggak sih? Bukan karena jurusannya sosial politik ya. Betul. Sehingga mungkin mereka bisa berpikir bahwa politik ini bisa jadi karir atau enggak buat mereka. Gimana Mas Ri? Jadi gini, politik ini dilematis. Kalau dengar politik ini anak muda ini apatis pasti ya, skeptis lah ya sama politik ya. Seolah-olah itu buruk, jelek dan lain-lain. Karena mungkin yang dia lihat itu sisi jeleknya gitu loh. Dalam arti mungkin yang sedang dia lihat pun juga oknum yang jeleknya. Karena di seluruh profesi pun pasti ada oknum. Ya, profesi yang mulia ada oknumnya. Di hukum mungkin mayoritas baik ada oknumnya. Ya kan, di politik pun juga sama. Nah, jadi anak muda itu akan skeptis karena
paling dia lagi. Kalau yang anaknya si ini baru bisa jadi apa? Kalau ini saya mah orang biasa, nggak mungkin lah saya bisa masuk ke situ. Kalau saya nggak pengen interest ke politik, berarti saya nggak usah dengerin politik sama sekali. Padahal politik ini suka tidak suka. Kalau kita ngelihat dari sejarah ke belakang ya, baik di bangsa Indonesia maupun kerajaan-kerajaan, seluruh kebijakan ini langkahnya dari politik. Mungkin dari zaman Nabi, mungkin dari kerajaan-kerajaan zaman dulu. Politik ini kan menentukan arah kebijakan. Iya. Nah, tanpa sadar gara-gara coblosan ini ya 5 tahun itu kebijakannya itu arahnya ke sana. Yang ini pilih yang kiri ke sini, pilih yang kanan ke sana. Nah, ini kan mereka nggak sampai ke situ. Tapi ketika itu sudah nanti baru dapat impact-nya, baru ngerasain. Jangan deh, besok nggak mau lagi pilih yang ini. Soalnya gara-gara ini harga ini naik misalkan, atau mungkin di bisnis tertentu. Contoh yang baru nih misalkan ada pajak hiburan naik misalkan. Yang teriak kan cuma pengusaha hiburan. Iya. Ya gitu. Tapi pengusaha hiburan teriaknya pas sudah kejadian. Waktu milih mereka nggak. Harusnya kan kita harus melek politik. Di sini saya nggak memaksakan orang untuk ngerti politik ya. Nggak memaksakan apalagi turun ke politik. Semua orang punya interest masing-masing ya. Tapi paling nggak paham dan care atas politik ini penting. Karena ya tadi arah kebijakan itu yang nentuin politik, suka nggak suka. Undang-undang yang revisi DPR RI, yang iniin presiden, menteri, ya itunya nanti produk MK, politik ya, produk politik gitu. Semua mau nggak mau. Nanti jangan sampai ada hal yang memang anti banget dengan UUD 45 dan lain-lain. Nah, ini kita nyesel nih karena salah memilih sesuatu. Harapannya kita nggak, maksudnya kita nggak tahu apa yang terjadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Kalau kita apatis, ya suka tidak suka, Anda atau keluarga Anda itu akan berjalan di atas produk yang dibuat oleh politik ini. Oke. Jadi kalau anak-anak muda nih yang mendengarkan podcast ini ya, mungkin terinspirasi. Oke. Kalau semua produk bernegara, ekonomi, sosial, pendidikan bahkan itu adalah sebuah produk dari politik gitu ya, atau kesepakatan politik, mereka tertarik nih jadi politisi. Politisi itu karir atau bukan? Berarti karir itu kalau saya gambarkan gini ya. Ini yang saya di dunia profesional. Saya mau jadi direktur perusahaan BUMN. Saya akan memulai dari kerja sebagai staff di perusahaan BUMN. Saya berkarir sampai jadi direktur. Nih lulus kuliah bisa mulai berkarir di politik dan dapat bayaran gak sih, Mas Rik? Atau gimana nih? Landscape-nya beda, permainan yang berbeda, atau harus sukses dulu baru masuk politik, gimana kira-kira? Jadi nggak ada formulanya sih. Dalam arti gini, politik sekarang costly. Kita nggak usah ngomong yang money politics dan lain-lain ya. Karena untuk kita mensosialisasikan diri sekarang juga udah mahal. Buat banner, ngajak pertemuan itu nggak ada yang gratis juga kan. Nah kalau baru lulus mungkin ya untuk makan diri sendiri aja mungkin belum cukup. Tapi sekali lagi banyak jalannya. Apakah ada orang yang nggak punya duit jadi legislatif? Ada. Tapi apakah ada yang nunggu terkenal dulu baru jadi legislatif? Ada juga. Jadi ini nggak ada formulanya. Tapi kalau ditanya tadi apakah itu bisa menjadi karir atau enggak? Kalau saya sih mandangnya gini. Karir di sini bukannya kerja. Jadi saya selalu ngomong, termasuk saya mencalonkan diri. Saya bilang saya sudah berjanji. Saya ngomong selalu ke konstituen saya juga. Kalau saya mencalonkan lebih dari 2 kali di stage yang sama, nggak usah pilih saya lagi. Oh gitu ya. Karena apa? Kalau udah lebih dari 2 kali itu karena apa? Presiden 2 periode, wali kota 2 periode, gubernur 2 periode. Ngapain Anda mau di DPR kota lebih dari 2? Kalau saya pribadi, ini kan asumsi saya pribadi. Karena kenapa? Pasti itu tajamnya udah nggak tajam. Jadi kadang orang memang harus punya contoh ya, misalkan, oh ya bapak saya dulu DPR RI, saya minimal bisa sama dengan orang tua saya, punya permanfaatan yang lebih baik. Nah itu untuk kesana itu kan kalau langsung ujuk-ujuk ke yang atas, siapa kita gitu loh. Even mau ada uang atau enggak, ya ini kan skupnya gede, harus punya jam terbang yang gede, harus dikenal dan lain-lain. Nah kalau kita dari yang kecil kan kita harus naik. Tapi untuk bisa naik ke atas itu kan kalau politisi yang memang punya, justru ya kalau sudut pandang saya, ketika dia punya dream yang lebih tinggi, dia akan jauh lebih hati-hati. Karena kan dia akhirnya nggak habis cuma di situ. Contoh misalkan baru kota jadi, terus kepleset, yang mana mungkin bisa naik ke atas lagi. Apalagi kan kalau udah jadi sorotan publik tuh, sekarang viral lah. Oh ini
ini pernah kasus ini. Justru makin dia punya sebuah dream rata-rata. Satu, mereka biasanya jauh lebih tenang dan juga lebih menjaga brand image mereka untuk bisa sampai ke titik yang di ini. Kalau saya sih justru, kalau saya pribadi sebelum saya nyalek pun saya menyarankan ke teman-teman saya cari orang yang punya targetnya tinggi. Tapi mulai dari bawah. Karena kalau dia ya sama kayak karyawan deh. Kalau dari masuk new entry tadi doyan telat, kapan dia jadi direktur? Ya gitu. Kira-kira sesimpel itu. Atau misalnya baru jadi staff udah kontroversi ngambil uang perusahaan misalnya. Kan nggak mungkin dia jadi direktur. Mau 10-100 tahun lagi juga nggak mungkin. Nah, ini juga sama. Tapi beda dengan orang yang nggak punya mimpi. Udahlah, saya yang penting bisa jadi karyawannya Mas Dede aja cukup. Berarti kan udah mentok. Dreamnya udah nggak ada lagi. Ya udah, berarti udah di sini. Mau nggak naik pangkat juga nggak apa-apa gitu loh. Nah, ini kan seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya dibilang karir seolah-olah nyari duit banget. Tapi dibilang nggak ada karir, justru saya senang dengan politisi-politisi yang masih punya harapan-harapan ke atas. Karena pasti pemikiran dia, satu, masih mau belajar. Yang kedua, mereka masih sangat menjaga, bukan jaga image-nya, bukan jaim negatif ya. Maksudnya dia benar-benar menjaga langkahnya untuk selalu di langkah yang benar. Gitu. Jadi politisi itu boleh dibilang tadi ini, mau dikoreksi nih Mas nih, kalau kurang tepat nih. Berarti politisi itu dimulai sebetulnya sejak dia mencalonkan menjadi wakil rakyat ya. Kalau jadi pengurus partai itu politisi bukan sih? Politisi ini kan nggak ada verified-nya juga ya. Iya makanya nih saya mau jadi politikus dulu ya, politisi gitu ya. Jadi apa gitu ya? Apakah ultimate goals-nya tadi menjadi ketua umum partai atau menjadi ketua DPR atau jadi presiden gitu ya? Iya. Atau gimana? Karena ketua umum partai kan ingin jadi presiden. Ada yang ingin jadi presiden gitu ya. Iya. Di mana sebetulnya? Apakah politik ini lebih ke pengabdian atau apa sih? Boleh diperjelas nggak sedikit? Kalau pengabdian itu bahasa paling filantropisnya lah ya. Iya. Kalau saya sih ngelihatnya gini, kita nggak munafik lah. DPR nanti dapat gaji, tapi kita ngomong lebih besar lagi itu ketermanfaatan. Karena saya ngelihat orang tua saya produk DPR zaman Orde Baru ke belakang. Jadi setengah kayak karyawan dah. DPR zaman itu kayak karyawan karena diatur. Jadi ketermanfaatan tuh gini, Mas Dede. Misalkan kita jadi di Jakarta lah, jadi pengusaha sukses. Terus kita cuman bisa bantu berapa orang sih? Atau saya punya yayasan deh, let's say. Saya bisa ngegratisin anak sekolah berapa sih? Setiap tahun saya paling menggratiskan, ya yayasan saya, di bawah orang tua saya, itu ngegratisin sekitar misalkan 20 orang. Tapi ketika kita menjadi pejabat publik, kita mungkin bisa menggratiskan 100 orang. Lebih jadi banyak ya? visibility kita untuk membantu itu akan lebih besar karena belum tentu si 20 ini jangan-jangan yang jadi presidennya yang ke 100 ini nih. Nah gitu. Jadi kita memperbesar karena kan gini, kita nggak mungkin juga dong, kita bukannya dewa juga, bukannya filantropis juga, seluruh gaji kita dikasih untuk ini, nggak mungkin. Ada anak, ada istri juga kan. Tapi dengan kita masuk ke membuat regulasi, mungkin kita bisa membuat satu regulasi yang berpihak ke anak. Karena kalau saya sih concernnya ke pendidikan ya, karena pendidikan itu kunci mengubah perekonomian. betul. Ya. Keluarga atau siapapun gitu, daerah gitu ya. Misalkan bapak ibunya tamat SD, 3 anaknya minimal dia tamat SMA, pasti berubah. Iya kan? Itu. Dan ketermanfaatan itu yang diperoleh melalui kebijakan-kebijakan publik yang mendukung itu ya, maksudnya. Betul. Pastinya saya ngomong di sini saya belum masuk. Pasti nantinya ada dinamika, ada yang lain-lainnya. Tapi ketika kita punya niat seperti itu sih, saya selama ini sih ngerasa, karena saya gini Pak, kalau kayak kerja aja dulu yang bener gitu. Nanti yang lain ikut lah, maksudnya popularitas, duit dan lain-lain itu pasti nantinya akan mengikuti. Jadi yang penting kita on the track dengan apa yang kita targetin pertama, itu biasanya akan berjalan seiringan lah ya, seperti itu. Oke. Kenapa saya tadi tanya banyak mengenai apakah politik bisa jadi karir gitu ya, atau dimulainya dari mana? Apakah politik dimulai sejak terpilih jadi anggota legislatif atau wakil rakyat? Atau mungkin pengurus partai, misalnya tidak terpilih tapi jadi pengurus partai politik. Karena saya melihat, coba mungkin masuk ke website ya, tingkat partisipasi pemilih. Coba ke bawah. Itu kan dulu sempat jatuh nih ya,
Ini 2004 sampai 2014 itu turun terus, 79,76 sampai 69,78. 2019 kemarin naik nih, lonjak. Jangan-jangan orang mulai tadi sadar. Mungkin juga banyak di antara anak-anak muda yang ingin, saya coba jadi politisi atau ikut masuk ke politik. Betul. Bahkan sekarang kerannya dibuka nih, 40 tahun, di bawah 40 tahun. Iya. Boleh untuk mencalonkan diri jadi presiden atau wakil presiden gitu ya. Jadi banyak nih anak-anak muda yang saya ke politik nih gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan gitu? Apakah saya bisa dapat gaji pertama gitu ya ketika menjadi apa? Nah itu kenapa saya tanyakan itu, karena mengantisipasi nih jangan-jangan anak muda keinginannya masuk ke politik tapi ternyata tadi begitu masuk itu belum tentu kan dapat gaji seperti orang bekerja ya. Jadi dua hal yang berbeda ya. Betul. Gimana tuh? Jadi kalau dalam politik ini teknisnya tuh pasti nggak dapat uang, harusnya gitu ya. Karena misalkan Mas Dede jadi calon gubernur, saya jadi tim ses Mas Dede, harusnya saya nggak digaji, saya justru keluar uang untuk dukung Mas Dede, gitu ya. Betul. Nah, tapi apa yang didapat? Mungkin networkingnya dan lain-lain. Makanya juga sebenarnya anak muda misalkan dia belum punya uang, terus dia jadi pengurus. Ya dari situ kan dia kan satu belajar how to-nya, ya nggak? Misalnya jadi tim ses saya dulu deh, atau jadi tim ses Mas Dede dulu. Dia kan tahu, oh ternyata jalur politik tuh gini ya, oh ternyata gini, oh tapi yang saya ikutin nih Mas Dede tapi ada salah di sini. Kalau suatu saat saya maju saya nggak akan pakai yang cara ini, pakai ini. Jadi kan paling nggak dia belajar, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia masuk dalam satu circle yang mungkin ya minimal, misalnya kayak saya di Palembang, minimal kan berarti kan dia masuk pejabat terasnya di kota tersebut gitu ya. Berarti si anak muda yang ikut saya ini misalkan atau ikut Mas Dede ini membuka networking baru juga. Jadi maksudnya uangnya itu kalau dibilang gaji pertama ya politik nggak ada gaji. Kalau jadi DPR mungkin bergaji. Tapi selain itu ketua partai pun nggak keluar duit, dia nyewain tempat, ngumpulin orang dan lain-lain. Tapi di luar itu mereka punya network juga untuk mengembangkan apa yang mereka kembangkan. Jadi emang nggak bisa maksudnya bertaruh hidup cuman di partai, kayaknya nggak pas juga. Nggak bisa hidup ya kalau pertanyaannya new entry ya. Tapi kalau dia udah punya bisnis, terus dia pengen berpolitik, pengabdian, dia penasaran atau apa, itu sangat bisa sekali gitu. Kalau menurut saya itu ya. Jadi tim ses, caleg atau capres atau calon bupati, calon wali kota, calon gubernur itu belajar di sana ya. Belajar harusnya belajar masuk ke sana ya. Itu kan udah masuk area politik ya. Ya itu kalau politik praktis. Ada juga yang dibahas di sini kan berarti kan partisipasi politik pasif. Berpolitik ya untuk memilih kan ya. Kenapa ini naik? Mungkin kalau dari hipotesis saya ya. Yang pertama 2019 itu pemilu dan pileg yang pertama dilakukan serentak. Ya kan. Yang kedua dulu mungkin ada dua kubu yang sangat terlihat besar. Dan yang ketiga tadi efek dari sosial media. Karena mungkin dulu yang ngerti politik tuh cuman yang baca koran, yang nonton TV yang setiap harinya berita. Kalau yang nonton TV sinetron nggak ngerti politik. Nggak ada. Ya mungkin zaman Orde Baru Pak Harto dulu ada Dunia Dalam Berita wajib jam 9 gitu ya. Tapi kalau sekarang kan nggak ada gitu loh. Tapi sekarang even yang nggak suka politik, anak kecilnya udah tahu mana yang 01, 02, 03 itu tahu semua loh. Anak saya umur 3 tahun tahu ya. Padahal nggak saya ajarin gitu loh. Jadi siapa? Intinya apa? Akhirnya yang datangnya aja, saya suka yang bentuknya kayak gini. Ini suka yang ini ganteng atau yang ini lucu gitu loh. Bahkan punya pilihan, tidak hanya tahu ya. Iya, akhirnya dia milih karena apa? Karena lucu lah, karena kasihan lah, karena apapun itu gitu loh. Karena keren lah, karena pinter lah. Tapi akhirnya dia mau berpartisipasi. Karena ketika itu kan ketika pemilu itu hari diliburin. Saja. Kalau dia apatis, dia tidur aja. Capek saya kerja Senin, Selasa, Rabunya libur. Atau saya ke puncak aja lah gitu loh. Atau seperti apa gitu. Tapi ketika mereka ada itu dan tadi ini pergeseran zaman. Kalau menurut saya bukan, ya mungkin peningkatan politik di Indonesia juga ya. Tapi karena sosial media ini kadang ada pengen diliatin bukan ini ya, pengen kelihatan aja gue nyoblos loh, gue ada pilihan loh. Kadang kan butuh diakui juga. Nah orang-orang sekarang, kalau dulu tuh cuma orang narsis yang pengen diakui, sekarang nih yang orang-orang yang di dunia nyata introvert juga di sosmednya ekstrovert. Jadi kan dia butuh juga, gue kebilik suara. Padahal kalau ketemu dia aja misalnya.
Tapi ternyata mereka juga butuh apresiasi. Ini juga plus minus dari itu. Saya rasa ini karena kan baru 5 tahun lalu ya, kayaknya baru yang. Saya yakin tahun ini lebih tinggi lagi. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa politik di Indonesia berarti hidup ya. Hidup. Dan spektrumnya makin luas. Makin luas. Yang tadinya hanya penikmat politik, pemain politik, dan orang-orang yang care terhadap atau kerjaannya terkait dengan politik. Misalnya jadi kontraktor di BUMN mungkin misalkan ya. Buzzer? Ya buzzer juga kan buzzer baru ada. Kayaknya buzzer baru ada nih tahun lalu gitu ya. Belum ada yang Iya. Berarti buzzer termasuk ini dong, partisipasi politik juga dong dia. Cuman langsung mendapatkan dampak ekonomi dong kalau buzzer karena dibayar ya. Kalau buzzer ini mungkin untuk yang skema-skemanya skala-skala yang besar sih. Kalau kita masih di tingkat-tingkat bawah. Tingkat daerah nggak ya? Nggak ada lah buzzer. Berarti Mas Ri nggak ada buzzer ya? Nggak ada buzzer sih. Kalau buzzer kayaknya nggak. Saya sih nggak ada dan nggak pengen juga. Tapi kayaknya nggak efektif juga sih kalau untuk level-level pileg. Karena kan cuma 4 kecamatan dengan orang cuma segitu. Buzzer kita bayar buzzer juga nggak ada yang baca juga gitu loh. Kecamatan apa saja sekarang? Apa? Boleh disebutkan kecamatan apa saja? Saya di Palembang Dapil 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Ilir Barat 2, Gandus dan Bukit Kecil. Berarti 4 kecamatan. Ya. Itu untuk DPRD Kota Palembang. Ya. Dari Partai PKB nomor 2. Boleh tau nggak? Biayanya berapa sih? Biaya relatif. Tapi kan ada range dong. Boleh di-share nggak? Ini gambaran aja kan tadi berkarir. Berarti saya harus kerja berapa tahun, jadi posisi apa, harus menabung berapa ya untuk mulai masuk ke sana. Kalau boleh di-share, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau biaya itu relatif ya. Jadi kalau saya sih prinsipnya gini, kita udah tahu konsekuensi berpolitik itu pasti keluar kos. Karena mungkin ini kita nggak ngomong money politics ya. Jadi paling nggak di luar itulah ya, untuk alat peraga atau apapun lah ya. Alat peraga itu kan bayar. Ngumpulin orang itu bayar. Maksudnya dalam arti positif ya. Maksudnya sosialisasi ngumpulin orang kan nggak mungkin, orang tuh nggak kenal datang nggak dikasih makan kan nggak mungkin, nggak dikasih minum kan nggak mungkin gitu loh. Nah ini kos semua ya. Jadi memang udah siap, tapi saya punya komitmen sama ya pasti kan komitmen sama istri saya atau inilah paling nggak ganggu yang udah ada sekarang itu aja sih. Jadi besar kecilnya nanti ya kadang sesuai perjalanan juga. Ini sesuai ini medan perang juga. Ya. Anggap saja saya pengen suatu saat nih misalkan ya DPRD tingkat 2 deh. Saya harus punya uang berapa? Boleh dong dibocorin? Ini kagak nih saya nih. Ya, ini bocorin enggak? Beda medan beda. Oh beda. Oh berat oke, pokoknya ada ya biayanya ada, pasti. Dan tidak murah ya. Tidak murah, tapi juga jadi gini, biaya ini bisa timbul berdasarkan medannya tadi, satu. Yang kedua, berapa yang dijangkau. Sebenarnya sama lah. Misalnya kayak kita pengen jual produk, jualan di Jakarta doang, sama seluruh Indonesia kan kosnya beda, ya kan? Atau jualan di Jakarta sama di Medan kan beda, atau di Nusa Tenggara kan beda. Karena kan marketing cost-nya beda. Sebenarnya kalau kita aplikasikan ke manajemen, ya gitu, marketing cost-nya kan beda. Kalau Mas Dede nyalon di DKI, saya nyalon di Palembang, marketing cost-nya beda. Yang kedua, base-nya itu beda. Saya orang di situ mungkin ada kenal dengan keluarga saya dan lain-lain. Mungkin saya juga nggak dari nol gitu loh. Atau mungkin saya 4 tahun jadi komisaris di pasar, mungkin itu pasti dikenal juga di lingkungan itu tapi ya jadi akan berbeda. Jadi cost ini ya mungkin saya nggak menjawab secara langsung, tapi memang variatif, nggak ada kalau sekian jadi minimal masuk sekian, nggak mungkin juga. Jadi kalau tidak dikenal dari lingkungan kita, tempat kita mencalonkan juga bisa lebih tinggi ya cost-nya ya? Ya kalau kita ya sama kalau kayak marketing kan gitu. Mirip-mirip ya. Ya barang ini kita baru datengin impor dari Jepang, nggak ada yang tahu misalkan gelas ini deh. Akan lebih sulit daripada ini gelas sudah terkenal gitu loh. Ya tadi lah kayak sama lah podcast, kalau yang kita sama yang udah 20 tahun atau dia artis atau dia anak baru kemarin akan berbeda kan cost-nya seperti itu. Dan juga kalau menurut saya kalau dia nggak dikenal banget dari nol sih ngapain dia nyalek ya? Iya. Jadi kan maksudnya pasti nggak ada
nggak ada sebuah niat ketermanfaatan yang besar ketika kayak saya lah, misalnya kalau saya nyalon di Jakarta, saya kan nggak banyak relasi, nggak banyak kenangan, nggak banyak apa-apa di sini. Even misalkan dananya ada atau seperti apa gitu loh. Jadi memang saya rasa orang yang nyalek itu harusnya idealnya kalau memang pakai prinsip ketermanfaatan tadi, dia ada di home base-nya dia. Gitu Dan ya. pasti dia nggak dari nol. Gitu sih. Jadi sudah ada track record di sana juga ya. Track record di sana. Dan mau jadi apa di sana nanti? Betul. Kalau nyari misalkan suara kayak saya nih nyari 45.000 misalkan, mungkin 1.000-2.000-nya itu udah masa yang memang saya kenal gitu loh. Selanjutnya baru bersosialisasi kenalan ke sini. Jadi marketing tadi kan. Iya. Assalamualaikum, saya ini gitu. Iya, Sama aja, teknisnya sama aja. Iya, karena ada beberapa teman saya yang nyalek itu nyoba-nyoba nothing tulus ini gitu kan. Berarti nggak bisa nyoba-nyoba dong ya. Kalau Anda mau ketermanfaatannya dirasakan masyarakat dan punya visi tertentu, nggak bisa nyoba-nyoba pengen jadi caleg ya. Harusnya, karena kan gini. Contoh misalkan saya jadi DPR di Palembang. Misalkan ada keluhan, oh lampu mati di jalan A misalkan. Kalau saya nggak tahu nama jalan di situ atau tempat di situ kan repot juga. Saya mau menyuarakan apa? Iya. Ada sekolah hancur di kecamatan A, saya juga nggak tahu juga sekolah itu di mana ya. Saya bukan orang sini kan gitu. Nah memang nggak akan ada sense of belonging dari orang tersebut. Nggak, ya kita nggak inilah, nggak bukan superhero juga. Tapi paling nggak ketika kita tahu itu kan kita akan lebih cepat. Terus mungkin orang yang kenal sama saya banyakan di sana. Iya. Pasti yang minta tolong sama saya juga banyakan yang orang sana kan gitu loh. Nah jadi ini kita bisa makin banyak lah di kotak handphone saya. Oh tolong dong, pengen masuk ini, mungkin masuk rumah sakit nggak bisa masuk ini, misalnya bantuannya, misalnya KTP-nya nggak dicetak-cetak mungkin atau seperti apa. Biasanya kan kayak gitulah. Seperti itu ya. Ya biasanya sih seperti itu yang saya tahu gitu. Jadi dibutuhkan, apalagi kita di daerah tuh. Kalau saya di orang Palembang itu ya mungkin orang-orang daerah lah sama ya. Ya kadang dibutuhkan. Ini sebenarnya nggak bagus ya, tapi kadang dibutuhkan. Kadang di birokrasi ini ada yang berjalan dengan baik, ada juga oknum yang membuat jalannya nggak baik. Nah ketika itu kena di kita atau di keluarga kita kan kita kesel juga kan. Tapi ketika kita nggak jadi sesuatu, kita nggak bisa speak up. Iya, nggak bisa bantu. Nggak bisa bantu. Jangankan orang lain yang stratanya lebih rendah dalam Iya. sosial ya. Betul. Makin parah ya mereka. Makin parah. Oke, tapi tetap loh saya nggak pernah golput ya dari dulu ya, selalu milih. Iya. Tapi ketemu anggota DPR, kayaknya kemarin aja satu kutipan dari pemberitaan nasional bahwa di sidang Mahfud MD waktu itu bicara mengenai undang-undang perampasan aset ya, koruptor. Dengan mudahnya seorang politisi bilang bahwa ya jangan di kita mau ngikut aja sama bos-bosnya saja, mungkin ketua umum atau apa ya, saya nggak tahu maksudnya. Seperti itu ya. Tadi Mas Tri kan visinya banyak, luar biasa ya di pendidikan terutama tadi. Betul. Apakah visi itu bisa dimatikan atau tidak akan terrealisasi ketika kebijakan partai berbeda? Kalau itu mungkinnya kita ngomong gini ya. Kalau dari partai politik ini rata-rata kan pasti punya ideologinya masing-masing. Ya, jadi pasti ada nasionalis, agamis dan lain-lain. Mungkin kalau yang dibahas tadi di DPR RI itu kan singgungannya langsung dengan ketum ya. Kalau ketum ini mutlak ya. Yang saya ketahui ketum ini mutlak, sifatnya mengikat absolut deh. Keputusannya absolut. Nah, tapi kalau mungkin di tingkat-tingkat bawah mungkin belum terlalu, karena kan ya mungkin nggak tersentuh juga lah sama ketum lah kalau kita yang tingkat 2 ini. Tapi walaupun pastinya kita cari partai yang satu ideologi dengan kita. Dalam arti misalkan saya tadi punya visi misi A sampai Z, partai ini sama. Atau minimal partai ini nggak bertentangan dengan visi misi itu. Oh, oke. Misalnya kita mau ke kanan, syukur-syukur partai itu sama-sama kanan misalkan. Terus kalaupun partai itu nggak kanan, minimal dia nggak kiri. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai dari awal kita ngeset partai yang emang bertentangan. Partai misalkan saya pengen pendidikan, partai yang anti pendidikan kan nggak cocok masuk situ. Dari awal udah salah saya masuk situ. Oke. Berarti di daerah, misalnya daerah terutama ya, kita saya mau nyalon atau jadi caleg di kabupaten tempat kelahiran saya misalkan. Betul. Yang kuat tuh partai apa di sana? Ikutan supaya potensi menangnya tinggi. Sebenarnya nggak gitu ya yang benar ya. Tapi kita harus punya visi misi dulu atau gimana? Atau itu politik praktis dan pragmatis supaya kita bisa jadi itu seperti itu? Ya ada juga politisi yang ngelihatnya seperti itu. Jadi sebenarnya ada dua kacamata yang nggak bener nggak salah juga. Jadi contoh kalau tadi pertanyaan Mas Didi seperti itu. Contoh, kita misalkan nyalon di kota A. Kota A paling banyak partai A juga misalkan. Kita masuk partai A biar dapat. Salah juga sih kalau menurut saya. Karena di sana itu raja-raja semua yang tanding kan gitu.
Ngapa nggak partai E aja? Hmm. Bisa jadi juga kan itu. Jadi itu tergantung sudut pandang juga. Ya. Jadi mendingan saya kalau tim bola tuh daripada main di Manchester City cadangan, mendingan main di Everton tapi jadi kapten kan. Bisa juga ada orang berpikiran seperti itu juga gitu loh. Jadi itu nggak benar tapi nggak salah juga. Itu sih. Kalau di DPR RI ya nggak bisa masuk parlemen juga malah ya. Nggak bisa Kalau masuk memang parlemen. tidak mewakili Ya threshold persentase 4% sekarang. 4% ya 4%. sekarang ya, seperti itu. Ya. Kalau ada kota provinsi masih masing-masing. Masing-masing ya. Ya, Jadi bisa jadi- satu kursi di Ya, sana gitu event di RI-nya nggak ada, bisa jadi dia tetap ada di situ. Oh, gitu. Tapi karena saya di PKB partainya, karena gini juga ya, kalau memilih partai tersebut juga satu ya tadi nggak bertentangan dengan ideologinya dengan yang apa yang pengen kita bangun gitu loh. Ada yang sama sejalan, ada yang mungkin belum tahu saya sama atau enggak, tapi paling nggak berseberangan kan seperti itu. Dan juga cari partai yang karena kita masih muda, yang long last juga harus punya base yang kuat ya? base ideologi yang kuat. PKB dibilang terbesar juga enggak, tapi kalau menengah atas iya. Jadi ini punya base yang luar biasa kuat. Ini partai kalaupun kita pengen ngabdi misalkan 2 tahun di kota, berapa tahun ke depan ini, terus berapa sampai ke RI atau seperti apa, ya minimal partai ini masih ada dan masih sejalan dengan dengan nilai-nilainya yang ada sekarang. Dan saya rasa ini so far ini partai Islam mewakili NU dan juga pendidikan pun mereka juga concern. Jadi saya rasa ini partai yang cukup cocok lah sama saya untuk saat ini. Oke, saat ini kendaraannya itu ya, Ya. masuk ke DPRD kota betul. ya. Ya, betul. Oke, Mas Adi terakhir boleh disampaikan ke pemilih di dapilnya atau secara umum lah gitu ya, terutama ke pemilih pemula nih gitu Betul. ya, yang pertama kali nyoblos atau mungkin kedua kali itu kan baru Betul. mulai itu ya. Apa sih yang disampaikan menjelang pencoblosan 14 Februari ini supaya tadi partisipasi politiknya tidak turun lagi malah meningkat dan bahkan mungkin sosok seperti apa sih yang dicari dan harus dicoblos pada saat nanti karena tadi dampak dari politik ini luar biasa terhadap produk-produk yang berhubungan dengan kenegaraan, kemasyarakatan, sosial bahkan ekonomi. Betul. Silakan Mas Ri. Mungkin pesen ya, nggak ini banget lah ya. Tapi saran juga, arahan juga. Harapannya anak-anak muda itu bisa bukan aktif dalam arti berjadi politik aktif, tapi memiliki awareness yang baik dengan politik. Kenapa? Tadi udah kita bahas politik ini berdampak besar, berdampak suka nggak suka nanti beras di rumah kita itu yang nentuin juga dari politik. Suka nggak suka bensin motor kita tuh dari politik. Jadi harapannya politik ini bisa menjadi kita nggak apa-apa, kita jadi pengusaha, kita jadi PNS, jadi yang lain-lain. Namun kita harus sadar politik, sadar bahwa jangan sampai menyesal kita nggak milih. Ternyata yang terpilih itu nggak sejalan dengan kita ataupun itu akan menjadi penyesalan dan itu bisa berdampak ke kita, ke anak cucu kita juga. Jadi tolong jangan golput. Kalau memang belum ada pilihan, pelajari. Kalau memang menurut teman-teman politik ini kurang baik itu, harapannya cari yang terbaik dari yang terburuk minimal. Karena paling enggak mereka-mereka ini nanti yang menentukan kebijakan, yang orang politik ini yang nanti menentukan masih ada ganjil genap atau enggak. Mungkin yang mengesahkan tarif tol, yang ini juga menjaga stabilitas harga bahan baku, bahan bakar dan lain-lain. Nah ini ketika kita milih mungkin nggak ada impact, tapi ketika kita sudah milih berapa tahun ke depan ada impactnya. Jadi harapannya pilihlah pemimpin yang terbaik dari yang terbaik harusnya. Tapi kalaupun memang nggak ada preferensi, carilah yang terbaik dari apa yang tersedia di situ paling tidak. Dan juga carilah orang-orang yang kalau memang kita pragmatis pun carilah orang-orang yang memang bisa kan gini, DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, pilihlah yang memang mewakili kita. Jadi kalau Anda guru cari orang yang mensuarakan pendidikan. Kalau Anda ustadz cari kiai-kiai yang nggak harus milih, saya nggak ini ya maksudnya cari kiai yang memang menyuarakan agama. Atau kalau Anda misalkan petani cari yang memang pro petani. Saya bukan. Kan gitu loh. Ya jadi harapannya nanti DPR diisi 50, kalau di Palembang 50 orang yang memang dari beda disiplin ilmu dan memang pengen mengabdi di bidangnya masing-masing. Jadi si petani diwakili oleh si A, si B, si pendidik diwakili si C, si D, nanti akhirnya pebisnis mungkin boleh juga. Pebisnis kan bagian dari
civil society juga. Jadi ada juga terwakilnya, dosen juga ada, anak muda juga ada, musisi juga ada. Nggak ada yang salah dari posisi itu karena musisi jalanan juga butuh musisi yang di DPR untuk menyuarakan haknya musisi kan gitu loh. Jadi kan musisi nggak kaya semua Mas, ada yang menengah, ada yang susah, ada yang kaya. Sama pebisnis juga ada UMKM, ada yang baru bangkrut, ada yang kaya banget. Nah ini kan jadi harusnya mereka harus memilih yang sesuai hati nurani mereka. Jangan nggak milih, cari yang memang mewakili kalian. Karena harapannya 50 DPR Palembang atau 500 lebih anggota DPR RI ini bisa menyuarakan, bisa membuat undang-undang yang memang pro dengan concern yang hari-hari kita jalankan. Karena pasti suka nggak suka berdampak Mas. Gitu aja sih. Oke, Selamat mencoblos. Luar biasa sekali. Ini saya kenal Mas Tri ini secara profesional ya, bukan sebagai politisi ya. Kan caleg juga baru akan pencoblosan nanti ya. Orang yang profesional juga concern banget terhadap pendidikan, mengelola yayasan, menengah dan dasar terutama, kemudian terlibat di berbagai saya pikir program-program pemerintah juga termasuk concern di masalah buku publikasi buku waktu itu dan salah satu penerbit ya, kemudian juga konsultan juga gitu ya. Saya pikir cukup punya concern dan profesional dan layak dipertimbangkan, dan mudah-mudahan ini penting ya karena saya nggak tahu apakah situasi politik atau setelah menjabat berubah atau tidak, tapi mudah-mudahan saya doakan beliau terpilih dan tetap amanah gitu ya. Amin. Dan bisa merealisasikan visi misi beliau dan juga keinginan untuk memperbaiki tadi beberapa hal yang disebutkan terkait dengan pendidikan di Indonesia. Betul. Oke, terima kasih Mas Tri sudah menyempatkan di sela-sela kesibukannya. Ya, semoga banyak. Sehat selalu. Sama-sama. Dan insya Allah terpilih dan tetap amanah, itu yang saya sampaikan itu ya. Oke, sampai jumpa di kesempatan lain.